Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrinika Hidayatullah dengan NIM 2506 1305 337 akan menjelaskan mengenai karakteristik masyarakat desa atau Gamensha dan masyarakat kota atau Gesellschaft. Pertama-tama, kita masuk pada pengertian masyarakat desa atau Gemeinschaft. Masyarakat desa atau Gemeinschaft merupakan bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Hubungan mereka didasarkan pada perasaan cinta, kesatuan batin, dan kekerabatan. Contoh paling murni yang ada di masyarakat adalah keluarga, kelompok kerabat, dan masyarakat pedesaan tradisional. Nah, kemudian selanjutnya ada pengertian masyarakat kota atau Gesellschaft. Nah, masyarakat kota atau Gesellschaft itu merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek. Hubungan mereka bersifat kontraktual, rasional, dan didasarkan pada kepentingan tertentu, misalnya keuntungan ekonomi atau pekerja. Strukturnya bersifat mekanis seperti sebuah mesin. Jika satu bagian tidak berfungsi, ia bisa digantikan. Contohnya adalah ikatan dalam perusahaan, organisasi profesi, atau masyarakat perkotaan modern. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik masyarakat desa. Pada karakteristik sosial, yang pertama ada homogenitas, yakni penduduk cenderung seragam dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan taraf hidup, sehingga perbedaan status sosial tidak terlalu mencolok. Yang kedua ada hubungan primer, di mana hubungan mereka bersifat personal dan mendalam. Setiap orang saling mengenal nama, latar belakang, bahkan silsilah keluarga tetangganya. Dan yang ketiga ada kontrol sosial informal, yaitu pengawasan perilaku mereka tidak dilakukan oleh polisi atau CCTV, melainkan oleh gunjingan atau gosip, tuburan tokoh adat, dan rasa malu jika melanggar norma-norma tersebut. Hukum adat yang tidak tertulis lebih ditakuti daripada hukum negara. Pada karakteristik ekonomi, pertama ada agraris, yaitu kehidupan ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh siklus alam. Jika mereka gagal panen, maka ekonomi desa dapat mengalami kelumpuhan. Yang kedua ada subsisten, yakni di mana produksi utama masyarakat desa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Jika ada sisa, baru mereka akan jual. Jadi motif untuk mendapatkan keuntungan itu bukan menjadi motif utama dari mereka. Dan yang ketiga ada minim spesialisasi. Jadi seorang petani di desa itu akan mengerjakan semuanya dalam mencangkul, membibit, memupuk hingga memanen. Tidak ada pembagian kerja yang sangat rumit di desa. Selanjutnya pada karakteristik budaya, yang pertama itu ada kolektivisme atau gotong royong. Jadi mereka memegang teguh kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi. Jadi kegiatan berat seperti bangun rumah, panen dilakukan bersama-sama tanpa upah dan hanya bermodalkan timbal balik sosial. Yang kedua ada tradisional, yaitu memegang teguh warisan leluhur. Perubahan dari luar, mereka akan menganggapnya sebagai ancaman. Yang ketiga ada religius magis. Mereka ini percaya bahwa setiap kegiatan seperti bertani, kelahiran, atau kematian harus disertai ritual doa agar diberkahi oleh Tuhan atau roh leluhur. Dan selanjutnya ada karakteristik masyarakat kota. Di bagian karakteristik sosial, yang pertama itu ada heterogenitas, di mana penduduk dari masyarakat kota ini sangat beragam dari segi suku, agama, profesi, dan kelas ekonomi. Dan nomor 2 ini ada anonimitas, yaitu hubungan masyarakat kota ini bersifat impersonal. Banyak masyarakat kota yang bahkan tidak mengenal tetangga sebelah rumah ya. Yang ketiga ada segmentasi, di mana kehidupan masyarakat kota ini terkotak-kotak, di mana mereka teman kerja mereka berbeda dengan hobi mereka. Selanjutnya pada karakteristik ekonomi, pertama itu ada non-agraris, di mana
Pekerjaan dari masyarakat kota ini ada pada sektor industri dan jasa, di manufaktur, dagangan, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua ini ada ekonomi uang, di mana uang pada masyarakat kota adalah alat ukur segalanya. Jasa sekecil apapun dinilai dengan uang. Hubungan kerja didasarkan pada kontrak dan upah gaji. Nah, yang ketiga ada spesialisasi tinggi. Di masyarakat kota terdapat pembagian kerja yang sangat rinci. Seseorang itu hanya ahli di satu bidang kecil. Contoh, dokter, spesialis mata, montir, dan lain-lain, yang menciptakan ketergantungan fungsional di sana. Nah, pada karakteristik budaya, pertama itu ada individualisme, di mana masyarakat kota itu privasi dan kebebasan sangat dihargai. Orang kota itu cenderung tidak suka urusannya dicampuri oleh orang lain. Nah, kemudian kedua ada rasionalitas, di mana pola pikir masyarakat kota didasarkan pada logika, efisiensi, dan perhitungan untung rugi. Segala sesuatu harus masuk akal dan memberikan manfaat yang nyata. Yang ketiga ada orientasi masa depan. Jadi masyarakat kota ini sangat menghargai waktu. Hidup mereka ini dijalankan berdasarkan perencanaan, target, dan jam kerja yang ketat. Selanjutnya ada pola hubungan sosial kekerabatan. Di desa, hubungan kekerabatan itu sangat kuat. Dan sistem kerabatan luas atau extended family masih mendominasi. Keputusan individu juga seringkali dipengaruhi oleh keluarga besar. Nah, kalau di kota, hubungan kekerabatan itu cenderung memudar, sehingga mereka hanya fokus pada keluarga inti atau nuclear family, dan menyebabkan hubungan dengan kerabat jauh seringkali hanya sebagai formalitas saja. Selanjutnya pada pola hubungan sosial solidaritas. Di desa, mereka bercirikan solidaritas mekanik, di mana mereka ini mudah untuk digantikan. Karena solidaritas ini muncul karena adanya persamaan nasib dan kesadaran kolektif yang kuat dengan gotong royong yang menjadi inti kehidupan. Sedangkan pada kota bercirikan solidaritas organik, yakni muncul karena adanya sikap saling ketergantungan akibat pembagian kerja atau spesialisasi. Seseorang butuh orang lain karena profesi mereka dibutuhkan. Selanjutnya ada pola hubungan sosial individualisme. Di desa, individualisme itu rendah. Individu yang terlalu menonjol atau berbeda seringkali dianggap menyimpang, sehingga konformitas di sana sangat tinggi. Sedangkan di kota, individualismenya itu tinggi. Privasi mereka ini sangat dihargai dan orang-orang bebas mengekspresikan diri selama tidak melanggar hukum formal. Selanjutnya pada perbedaan masyarakat desa dan kota dalam konteks perubahan sosial. Yang pertama itu adalah laju atau kecepatan dari perubahan. Di desa, perubahan berjalan lambat. Pola pikir masyarakat desa cenderung berhati-hati. Butuh waktu lama untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Sedangkan di kota, perubahan berjalan cepat. Dan di kota bisa berubah dalam hitungan bulan atau bahkan minggu. Apa yang populer hari ini bisa dianggap kuno besok. Yang kedua ada sikap terhadap kebaruan. Di desa, mereka itu cenderung resisten di awal. Segala sesuatu yang baru dianggap berpotensi merusak adat atau tradisi leluhur. Mereka akan menunggu bukti nyata keberhasilan sebelum ikut berubah. Sedangkan di kota, cenderung terbuka atau adaptif pada kebaruan. Inovasi dianggap sebagai simbol kemajuan. Orang kota takut tertinggal jika tidak mengikuti perubahan zaman. Yang ketiga ada kontrol terhadap perubahan. Di desa, perubahan dikontrol ketat oleh tokoh adat atau agama. Jika perubahannya itu tidak direstui,
biasanya perubahan itu akan gagal diterapkan. Sedangkan di kota, perubahan itu dikontrol oleh pasar dan media. Jika suatu tren viral di media sosial atau menguntungkan secara ekonomi, perubahan itu akan terjadi tanpa perlu izin tokoh masyarakat. Selanjutnya, pada keterkaitan masyarakat desa dan kota pada konteks perubahan sosial. Yang pertama itu ada difusi urbanisme ke pedesaan atau desa yang mengota. Ini adalah bentuk keterkaitan yang paling dominan dalam perubahan sosial. Kota itu bertindak sebagai pusat pemancar nilai-nilai baru yang diserap oleh desa. Bentuk perubahan sosialnya yaitu gaya hidup yang konsumtif. Masuknya barang-barang industri mengubah pola hidup masyarakat desa yang darinya hemat menjadi lebih konsumtif. Kemudian bentuk perubahan sosialnya yaitu perubahan standar hidup. Standar keberhasilan di desa sekarang bergeser mengikuti standar kota, di mana tujuannya mereka bukan sekadar mempunyai tanah luas, tetapi sekarang ingin mempunyai mobil, rumah, tembok, dan lain-lain. Yang kedua ada transformasi struktur ekonomi atau monetisasi hubungan sosial, di mana keterkaitan ekonomi antara desa dan kota memaksa desa mengubah sistem sosialnya agar lebih efisien. Bentuk perubahan sosialnya yaitu lunturnya gotong royong, karena sistem ini dianggap tidak efisien untuk mengejar target pasar. Akibatnya, sistem ini digantikan oleh sistem upah. Bentuk perubahan sosial dari ini juga spesialisasi pekerjaan. Karena kebutuhan kota yang beragam, orang desa tidak lagi hanya bertani dan membuat mereka berspesialisasi pada lebih banyak jenis pekerjaan. Yang ketiga ada mobilitas sosial dan remitansi sosial, yaitu perpindahan penduduk tidak hanya memindahkan fisik, tetapi juga memindahkan ide dan status sosial. Bentuk perubahan sosialnya yaitu remitansi sosial, itu perantau membawa pulang ide-ide baru tentang kesetaraan gender dan lain-lain. Kemudian ada pergeseran stratifikasi sosial. Dulu orang terhormat di desa adalah tanah atau keturunan bangsawan. Sekarang status sosial tertinggi sudah menjadi orang yang kaya maupun orang yang bergelarkan sarjana. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai PPT karakteristik masyarakat kota dan desa ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.